Iya, permisi, di sini dari Universitas Alma-Ata. Kita ditugaskan dari kampus untuk mewawancarai kepala puskesmas di sini. Mohon maaf Kak, kita boleh minta izin ke siapa ya? Ada surat dari kampus tidak ya, Dek? Oh ada. Ada Pak, Kita dari di kali dari kampus. Ya mari saya antar ke ruangan kepalanya ya, Dek. Ayo Dek, jalan. Silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Permisi Bu, ini saya mengantar mahasiswa Alma-Ata untuk melakukan wawancara Bu. Oh iya, silakan duduk mari ya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya izin berhenti ya Bu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami mahasiswa dari Universitas Alma-Ata, Prodi Kebidanan. Kami izin mewawancarai Ibu nih. Oh iya. Maaf. Ada surat dari kampusnya atau tidak? Ada Ibu, ini Ibu, silakan dibaca. Dulu Ibu. Iya. Baik, mahasiswa apa ya? Ya sebelumnya perkenalkan ya, saya Ibu Sudi, saya ini wakil kepala puskesmas ini. Karena Bapak kepala sedang pergi, jadi adiknya bisa mewawancarai saya langsung saja. Baik Ibu. Bisa langsung kita mulai? Iya, Ibu. Saya izin menulis dulu. Oh iya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Ibu. Oke, baik Ibu. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Untuk terkait profil fasilitas kesehatan di Puskesmas Kasihan 2 ini, sejak kapan ya Puskesmas Kasihan 2 ini didirikan? Sejarah berdirinya Puskesmas Kasihan 2 ini tidak terlepas dari Puskesmas Kasihan 1. Puskesmas Kasihan 2 berada di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, wilayah Kecamatan Kasihan pada awal pembangunan Puskesmas Kasihan yang pada masa awal berdiri itu tidak memakai penyebutan Puskesmas Kasihan tanpa nomor adalah terdiri dari 4 wilayah. Yang pertama itu ada Desa Pengunjino, Desa Taman Tirto, lalu Desa Tirto Nirmolo, dan yang terakhir itu ada Desa Ngestiharjo. Lalu gedung Puskesmas Kasihan 3 ini, Kasihan 2 ini berada di Dusun Ngentap, Desa Bangunjiwo, sehingga 3 desa yang lainnya itu didirikan puskesmas pembantu. Namun secara geografis wilayah Kasihan berbatasan dengan kota dan dengan pertumbuhan penduduk serta luasnya wilayah, maka Puskesmas Kasihan ini dibagi menjadi 2, yaitu Puskesmas Kasihan 1 dan Puskesmas Kasihan 2. Yang satu terletak di wilayah Bangunjiwo dan yang satu terletak di daerah Taman Tirto. Nah, maka dari itu sejak tahun 1985 Puskesmas Induk Kasihan 2 itu berada di Dusun Padokan Lor, Desa Tirtonomolo. Seperti itu. Oh begitu. Lalu untuk alamat lengkap Puskesmas Kasihan 2 ini apa ya, agar masyarakat itu tidak kesusahan Ibu untuk mencari Puskesmas Kasihan 2 ini? Baik, untuk alamat lengkapnya itu di Puskesmas Kasihan 2 ada di Panduan Lor Tirto Nirmolo, Kasihan Bandung. Oh baik. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Baik. Nah, kemudian untuk visi dan misi Puskesmas Kasihan 2 ini ada apa ya Bu ya? Puskesmas Kasihan 2 ini adalah terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri di wilayah Puskesmas Kasihan 2 ini. Lalu untuk misinya itu, yang pertama, kami ingin menggerakkan pembangunan kawasan kesehatan, lalu mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan memperhatikan kearifan lokal, lalu selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lalu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan yang terakhir itu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Seperti itu. Ini pertanyaan yang masih ditanyakan sama masyarakat Ibu, untuk fasilitas apa saja yang ada di Puskesmas Kasihan 2 ini? Oh, fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan sebagai puskesmas rawat inap, kami memfasilitasi meliputi pelayanan pasien rawat jalan, lalu terdapat poliklinik umum, lansia, apoteker, dan laboratorium.
Untuk bagian kebidanan, kita tidak ada fasilitas persalinan. Namun meskipun kami tidak menyiapkan, apabila jika tiba-tiba ada ibu yang akan melahirkan, kami tetap akan membantu, tapi tidak bisa menyiapkan secara khusus seperti itu. Oh baik. Apakah bidan dan dokter berada di puskesmas selama 24 jam? Untuk petugas puskesmas seperti dokter dan bidan tidak berada di puskesmas selama 24 jam. Karena kan bukan rawat inap, jadi sesuai jam kerja pada umumnya saja. Jadwal puskesmas KSN 2 yang Senin sampai Kamis itu buka pukul 7.30 sampai 14.30. Lalu untuk hari Jumatnya kita buka pukul 7.30 hanya sampai 11.30 saja. Lalu untuk hari Sabtu pukul 7.30 sampai pukul 1 saja. Oke, baik Ibu. Sejauh ini untuk mewujudkan program yang dijalankan puskesmas, apakah ada kendala, Bu? Kendala yang dialami puskesmas misalnya seperti saat sudah di luar jam kerja, tetapi ada orang meninggal yang secara tidak wajar atau beberapa hari, maka kami dari tim puskesmas harus turun ke lokasi karena biasanya kan sudah di rumah, maka dimintai dokter, perawat atau bidan terdekat dengan puskesmas. Jadi kami bagi 6 kelompok mencakup dokter umum, perawat, bidan, dan ada supir. Nah, lalu untuk kendala yang kedua itu ada pada pelayanan pada saat COVID. Jadi kami itu harus membatasi jumlah kunjungan yang biasanya satu tahun itu mencapai 42.000 kunjungan pasien, kami hanya membatasi sampai 2.600 kunjungan saja. Seperti itu. Oh begitu, baik. Baik Bu, saya lanjut pada jenis pelayanan di sini. Dalam lingkup puskesmas ini terdiri dari pelayanan apa saja dan profesi apa yang bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan tersebut? Oke, baik. Di dalam puskesmas KSN 2 ini ada dokter umum, dokter gigi, apoteker sebagai penanggung jawab obat, lalu petugas ARS untuk bagian rekam medis, lalu ada epidemiologi untuk surveillance, ada juga TLM untuk laboratorium, dan di sini sebenarnya belum ada fisioterapi, tetapi sering dilakukan akupressure oleh perawat dan bidan, lalu ada akupunktur. Baik Bu, lalu untuk mengimplementasikan kolaborasi pelayanan vaskes ini, bagaimana ya cara puskesmas mensosialisasikan peran penting kesehatan bagi masyarakat? Cara mensosialisasikan peran penting puskesmas dengan upaya kesehatan perorangan atau yang disebut dengan UMP dan upaya kesehatan masyarakat yang disebut dengan UKM. Di sini puskesmas lebih ke UKM dengan melakukan screening kesehatan penyuluhan di sekolah-sekolah. Nah, kita mempunyai Posbindu PTN, lalu kita juga mempunyai posyandu remaja, terdapat kader remaja dan KIA. Nah, di sini setiap 2 tahun akan dibagi menjadi 2 kelurahan, yaitu Tirta Nirmolo dan Nevi Harjo. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Apakah di sini ada kegiatan rutin yang dijadwalkan oleh puskesmas, Bu? Kegiatan rutin yang kami lakukan itu biasanya dilakukan dalam pelayanan gedung. Dilakukan rutin setiap hari meliputi pada hari Senin poli umum usia kurang dari 50 tahun sampai poli lansia lebih dari 50 tahun, lalu ada MTBS atau manajemen terpadu balita sakit yang di bawah usia 5 tahun, lalu ada poli gigi, rujukan, imunisasi bayi. Nah, untuk hari Selasa dan Rabu biasanya itu ada pemeriksaan ibu hamil. Lalu untuk hari Kamis, kita itu melakukan pemeriksaan KB atau keluarga berencana. Lalu untuk hari Jumat dan sampai Sabtu, kita ada pemeriksaan catin dan suntik TT, seperti itu. Oke, baik. Pasti di sini ada sistem rujukan bagi pasien ya Bu ya. Nah, bagaimana sistem rujukan yang di puskesmas KSN 2 ini yang tidak bisa ditangani? Pada BPJS ada 144 diagnosa yang puskesmas harus bisa di luar itu baru dirujuk. Nah, pada saat merujuk pasien harus yang ke spesialistik. Jika pasien non spesialistik, kami dari pihak puskesmas akan tetap berusaha tahan untuk menangani di puskesmas kasus tersebut, Mbak. Karena kalau non spesialistik itu pasti akan dikembalikan ke puskesmas lagi seperti itu. Nah, begitu Bu. Sejauh ini apakah puskesmas ada rencana Bu untuk membuat sarana kegiatan baru? Untuk rencana kegiatan baru itu sendiri,
kami ada ikut kompetisi inovasi publik diselenggarakan oleh Kemenpar RW, yaitu kegiatan Wismas Jiwa atau Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa pada tahun 2021 maju dan mendapat top 45 secara nasional, lalu dikembangkan di seluruh puskesmas Kabupaten Bantul. Tahun 2002 dilakukan penyebaran ke 16 kecamatan yang lain, seperti itu. Oke, baik Ibu. Di sini bagaimana Ibu proses kolaborasi dalam menangani kasus? Baik, kolaborasi dalam penanganan kasus dilakukan kerjasama antar profesi dalam lintas sektor. Nah, salah satunya yaitu kasus DBD. Dilakukan kerjasama dalam lintas sektor, kelurahan, dan kader. Nah, sekarang pada hari Jumat biasanya akan ada gerakan bersama dengan Bapak Camat, Kader, Kapolsek, Koramil, dan beserta PT Pendidikan pada Ibu Hamil akan berkolaborasi agar tidak menambah AKI dan AKB, seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk jenis pelayanan apa saja yang diberikan di Puskesmas ini, Bu? Untuk jenis pelayanan itu kami melayani USG untuk ibu hamil, lalu ada pemeriksaan laboratorium, ada kegiatan ANC terpadu juga, dan yang terakhir itu ada pemeriksaan gizi, Mbak. Karena sekarang kan sangat tinggi sekali untuk KEK, ibu dia terkena KEK seperti itu. Begitu ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, pada saat ini kasus apa yang sedang dialami pada masyarakat sekitar yang berobat di Puskesmas ini? Untuk kasus yang dialami oleh warga sekitar yang berobat di Puskesmas Kasihan ini, kalau dalam sekarang ini ada penyakit batuk, ada demam atau malaria, hipertensi. Nah, setelah adanya Wismas Jiwa ini ternyata terdapat penyakit juga ODGJ atau ODS. Nah, selanjutnya untuk penyakit menular yaitu ada DBD dan leptospirosis yang muncul ketika musim hujan. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini pertanyaannya sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya untuk kami. Alhamdulillah, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi adik semua ya. Amin, Ibu. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya satu kali lagi ya. Di sini harapan Ibu untuk Puskesmas Kasihan 2 ini untuk harapan kedepannya bagaimana, Bis? Baik, harapan saya untuk Puskesmas Kasihan 2 ini dapat menjalankan visi dan misinya agar masyarakat benar-benar merasakan bantuan yang kami sediakan sesuai harapan masyarakat. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang diharapkan Ibu terwujud ya. Amin. Ya, baik kalau begitu kita izin pamit Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mendapatkan Ibu. Kalau gitu kita pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.